kasih Ibu, selamat pagi. Jadi pagi hari ini kita cek GDS-nya lagi ya Ibu. Mas, bisa dibantu ya kita cek GDS-nya? Aduh, jangan ditarik bola. Hasilnya tinggi ya Bu, dari kemarin 435. GDS-nya masih 435 ya, Pi. Pasiennya tidak stabil nih, turun naik. Terus juga ini kan udah tidak 3 hari, tapi pasiennya masih mengeluh lemas dan pandangannya kabur. Ya betul Cip, tadi pas aku monitor jam 6 kan, dia juga masih bilang kakinya kesemutan dan juga masih belum ada perbaikan deh Cip. Pagi Nat. Pagi, Kak. Tadi Kak. Untuk data dari Nyonya G belum ada perubahan membaik ya? Nah itu pas banget kan tuh ya, kami juga mau mendiskusikan soal Nyonya G yang dirawat di bed 12 tadi. Nah ini sudah hari ketiga dirawat kan Kak Surya, tapi gulanya masih tinggi banget. Tadi pagi kami cek 435, terus kemarin 408. Nah keluhannya masih belum banyak berubah juga Kak, ada masih lemas, pusing, pandangan kabur, dan juga kakinya sering kesemutan juga Kak. Saya juga perhatikan kemarin masih sering kencing malam. Terus katanya sering kencing sampai 3 kali dan keluhannya juga sempat kram di betis. Dan kayaknya pasien juga belum paham soal pola makan. Dan kemarin dia masih minta teh manis dan belum mengerti prinsip 3J. Ini sebenarnya kondisi pasiennya cukup mengkhawatirkan ya, apalagi gula darah pasiennya makin naik dan pasien belum bisa mengatur pola makannya. Jadi pasiennya ini bisa beresiko terkena komplikasi akut. Jadi minimal DKA ringan. Jadi kayaknya kita perlu angkat kasus ini ke ronde deh Kak. Soalnya kan sudah 3 hari intervensi kita lakukan, edukasinya jalan, insulinnya sudah dikasih, tapi hasilnya belum progres kelihatan jelas ya Kak. Ya, saya setuju kalau dilakukan ronde supaya bisa didiskusikan juga dengan tim lain, seperti dokter, fisioterapi, sama ahli gizi. Iya, menurutku sih perlu banget. Data kita sudah cukup lengkap juga. Coba kita langsung koordinasi sama Ibu Poni aja. Minta izin untuk menjadwalkan roundingnya. Baik. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi Dede dan juga Surya. Ada apa ya? Ya, Ibu. Jadi kami kesini mau mendiskusikan terkait kondisi pasien NRJ yang berada di bangsawan lainnya. Iya, bisa selamat disampaikan. Ada apa ya? Jadi Bu, untuk kondisi Nyonya G ini dia masih belum membaik. Gula darahnya saat masuk itu 465, lalu kemarin itu 408 dan hari ini 435. Jadi tidak stabil naik turun. Nah, tapi masih jauh dari normal. Keluhannya juga masih sama, Ibu. Lemas, pusing, penglihatan kabur, dan sering BAK terutama di malam hari. Dari observasi kami juga, Bu, kemungkinan pasiennya ini belum patuh diet. Kemudian dan perlu untuk dievaluasi lebih lanjut soal insulin maupun gaya hidup pasien. Kita juga dilihat pasien belum penuhnya paham soal manajemen BMI. Oke, baik. Kalian sudah didiskusikan sama tim kalian di lapangan? Sudah Ibu, jadi rencananya ingin dilakukan proses perawatan, lalu didiskusikan juga dengan tim medis lain. Oke, baik. Kalau begitu saya setuju saja. Jadi, kalau boleh tahu, kapan kalian akan melakukan program ini? Rencananya ingin dilakukan besok, Bu, supaya malam nanti kami bisa siapkan data-datanya. Oke, baik. Kalau gitu, kalian bisa minta tolong untuk pasiennya untuk menyetujui info konsennya dan juga dokumentasinya, jangan lupa ya. Ya, baik. Terima kasih ya, Bu, atas izinnya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Ya, selamat pagi ya. Selamat pagi, Nat. Kak. Jadi tadi kami sudah berdiskusi dengan kepala ruangan. Baik. Langsung untuk Nyonya G ini nanti akan dilakukan ronde keperawatan. Baik, Kak. Berarti, apa yang perlu kami lakukan? Jadi nanti minta tolong untuk minta inform konsen ke keluarga sama pasien ya. Baik, nanti saya sama Cita ke ruangan pasien untuk minta tanda tangan konsen. Baik, saya setuju. Ini sih Ibu, selamat siang. Siang. Gimana Ibu tidurnya malam tadi? Tidurnya sudah lumayan enak, tapi masih pusing dan kesemutan. Ibu, karena tadi pagi kan GDS-nya kita cek lumayan tinggi ya dari kemarin.
Jadi rencananya kami mau melakukan ronde keperawatan. Kira-kira ibu mau nggak dilakukan ronde keperawatan? Ronde keperawatan itu apa, Sus? Baik Ibu, saya izin menjelaskan ronde itu apa. Jadi ronde itu adalah diskusi kami para tim medis, ahli gizi, perawat, dan juga tim lainnya mendiskusikan gimana keadaan Ibu Gopita agar lebih baik ke depannya. Gimana Ibu? Gimana, Dek? Baik, Sus, kami menyetujuinya. Baik, kita tanda tangan info konsen dulu ya Bu, yang menandakan bahwa Ibu setuju dan juga tanpa ada paksaan. Boleh ditandatangani Ibu? Baik Ibu, sudah ditandatangani, jadi kami permisi dulu ya Bu. Terima kasih, Sus. Selamat siang, dokter. Selamat siang, tim apoteker. Halo, selamat siang, tim ahli. Halo, selamat siang, tim fisioterapi. Saya perawat Surya sebagai kapten, yang mana kami nanti akan melaksanakan untuk perawatan besok pagi jam 10. Baik, dokter. Terima kasih, dok. Selamat siang. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, sebelum kita mulai rapat pada pagi hari ini, izin saya membawakan doa dulu ya. Saya pimpin doa dengan agama Katolik yang lain bisa menyesuaikan. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih atas waktunya. Hari ini kita akan membahas mengenai kasus pasien Nyonya G yang didiagnosakan diabetes mellitus tipe 2. Untuk itu, saya persilakan untuk Ketua Tim 1 dan Ketua Tim 2, yaitu Dedel dan juga Surya, untuk menyampaikan ringkasan kasus secara bergantian. Tapi yang terlebih dahulu bisa dimulai dari tim 1, yaitu Surya. Baik, terima kasih Ibu. Saya akan memulai dengan menyampaikan keluhan utama dan riwayat dari penyakit pasien. Pasien bernama Nyonya G, perempuan usia 31 tahun, masuk rumah sakit pada tanggal 17 Mei 2025. Pasien mengeluhkan badan terasa lemas, pusing yang dirasakan sejak 3 hari terakhir, dan pandangan mata yang kabur. Pasien juga mengeluhkan kaki yang sering kesemutan, terutama setelah duduk bersila atau jongkok dalam waktu lama. Selain itu, pasien sering merasa haus dan buang air kecil pada malam hari lebih dari 3 kali. Dalam anamnesis, pasien mengatakan memiliki riwayat diabetes mellitus sejak 3 tahun lalu, namun tidak memperhatikan jumlah urin yang dikeluarkan. Untuk pemeriksaan penunjang, hasil gula darah suatu pasien menunjukkan angka tinggi, yaitu 465 pada tanggal 17 Mei, 408 pada tanggal 18, dan 435 pada tanggal 19. Semua nilai ini jauh di atas normal, yang mengindikasikan hiperglikemia berat. Kemudian bisa dilanjutkan oleh ketua tim 2, ya. Terima kasih Surya, saya akan melanjutkan. Dari pemeriksaan fisik ditemukan bahwa pasien sering buang air kecil pada malam hari, kulit terasa dingin dan keluhan kesemutan pada kaki. Sistem syaraf pasien dalam kondisi sadar penuh, tetapi ada keluhan parestesia atau kesemutan pada ekstremitas bawah. Dari segi personal hygiene, pasien masih membutuhkan bantuan keluarga dalam mandi, keramas, dan menyikat gigi selama dirawat di rumah sakit. Dari segi psikososial, pasien melaporkan hubungan yang baik dengan keluarga dan teman, namun kurang berinteraksi dengan tetangga. Pasien juga aktif dalam berdoa memohon kesembuhan. Berdasarkan data tersebut, kondisi pasien menunjukkan komplikasi dari diabetes mellitus yang kemungkinan tidak terkontrol, sehingga perlu penanganan dan monitoring yang lebih ketat. Oke teman-teman semuanya, kita bisa mulai diskusi pada kasus Nyonya G ini dengan pasien DM tipe 2. Bisa kita mulai terlebih dulu untuk Dokter Taksa. Oke. Sebelumnya saya mau bertanya, obat terakhir yang diberikan kepada pasien itu apa ya? Untuk obat terakhir ada insulin Pisotek 20 menit sekali setelah makan siang, dok. Oke. Itu penting, tapi dosis yang diberikan untuk farmasi apakah sudah sesuai dengan kondisi pasien? Lalu apakah ada kendala atau efek samping yang ditimbulkan setelah pemberian insulin itu? Untuk dosis 20 unit sudah sesuai kepada pasien dengan kadar gula darah klinis ini, tapi karena pasien masih hiperglikemi dengan GDS sampai 435 mg per dl, ada kemungkinan dosis perlu dievaluasi dan ditingkatkan. Kami juga ingatkan pasien untuk memperhatikan teknik injeksi yang benar agar obat bekerja optimal. Efek samping yang dilakukan belum ada, tapi resiko hiperglikemi tetap harus dipantau.
Oke, baik. Apakah rekan-rekan semua ada yang ingin disampaikan lagi? Ada saya dari Syirah. Baik, silakan. Dari kunjungan kami sebelumnya, kami sudah mulai menganjurkan latihan senam kaki diabetes dengan durasi 20 sampai 30 menit dan setiap kali dalam. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi darah dan masalah ruangan. Kalau begitu, mungkin perlu pendekatan psikososial agar latihan rutinnya itu bisa terjalani. Lalu dari perawat, apakah sudah ada program atau intervensi yang dilakukan seperti edukasi pasien atau keluarga dan diketahui? Baik dok, jadi kami sudah memberikan edukasi tentang pentingnya pengaturan pola makan, olahraga, dan juga patuh terhadap insulin. Namun, pasiennya masih sulit mengontrol asupan makanan dan juga belum rutin cek gula darah secara mandiri. Jadi mungkin kita perlu monitoring tanda-tanda hiperglikemia ya dok, dan juga semuanya dilakukan secara rutin saat perawat inap ini. Tapi kami juga memerlukan pendampingan keluarga juga agar pasien lebih disiplin. Baik, dari bagian gizi, kalau dilihat dari sisi nutrisi pasien, terlihat pasien ini masih mengonsumsi makanan dengan tinggi karbohidrat, tinggi gula. Pasien juga kadang sering melewati jadwal makan yang dianjurkan, sehingga kami sarankan pasien untuk menjalani diet dengan prinsip 3J, yaitu jumlah, jenis, dan juga jadwal makanan yang tepat. Terkait pendampingan intensif dan juga edukasi keluarga, tentunya sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan supaya pola makan pasien itu terkontrol. Oke, baik. Kemungkinan selanjutnya ada yang ingin ditambahkan dari farmasi. Kalau dari farmasi, kami juga mengingatkan pentingnya evaluasi pengobatan termasuk kemungkinan kombinasi insulin dengan oral antidiabetik jika diperlukan, tentu sesuai arahan dokter. Oke, sudah cukup. Apakah masih ada lagi yang ingin didiskusikan? Oh, sudah cukup. Kalau gitu kita langsung ke ronde perawatan ke pasien aja ya. Dan Ibu. Oke. Permisi, Bu. Selamat pagi. Kami dari tim keperawatan dan juga tim medis, kami ingin melakukan ronde keperawatan. Apakah Ibu bersedia? Ya, silakan. Baik, Ibu. Di sini kami akan melakukan ronde keperawatan seperti yang disampaikan dan perjanjian sebelumnya oleh perawat yang bertugas. Terima kasih Ibu. Kami akan mulai dari tim medis terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan ahli gizi dan juga farmasi dan perawatan. Yang terlebih dulu melakukan pemeriksaan bisa dari Dokter Tasa. Sesuai judul, saya perkenalkan saya Dr. Tasa yang bertanggung jawab atas kesehatan Ibu selama Ibu berada di rumah sakit. Sebelumnya saya mau tanya dulu selama dirawat apakah sudah merasa lebih baik? Sudah agak mendingan dok, tapi masih terasa pusing dan kakinya kesulitan. Oke, baik Ibu, itu wajar ya untuk pasien diabetes mellitus yang memang kadar gula darahnya itu belum stabil. Tapi kami di sini semuanya sangat berusaha untuk memperbaiki kesehatan Ibu menjadi semakin membaik. Lalu selain obat insulin yang diberikan kepada Ibu setiap hari oleh perawat, Ibu sendiri harus berusaha untuk menstabilkan kesehatan Ibu dengan cara pola makan yang baik, lalu ada istirahat yang cukup. Nah, setelah itu, kalau misalnya Ibu ada merasa gejala-gejala pusing yang sangat hebat, lalu ada pembengkakan di bagian tubuh yang lain, dan juga mulai sesak nafas, Ibu mohon Ibu ataupun keluarga segera menghubungi kami semua ya. Baik dok, nanti saya ada keluhan ya karena. Baik Ibu, saat ini masih kita berikan Rizodec Flex Touch ya, 20 unit per hari yang disuntikan sebelum makan pagi. Lalu saya sarankan kita nanti akan mengevaluasi atau melakukan tes kadar HbA1c itu sebelum keluar nanti. Jadi HbA1c itu untuk melihat nilai rata-rata kadar gula darah Ibu selama 3 bulan terakhir. Lalu apakah Ibu ada luka di bagian tubuh? Oke, baik, kalau begitu kesehatan Ibu akan terus kami pantau ya.
Kalau begitu dari saya seperti ini. Oke, terima kasih untuk Dokter Kasa. Bisa lanjut dong fisioterapi. Selamat pagi Bu, saya Anggi dari fisioterapi. Untuk keluhan kesemutan ini, di kali ini biasanya karena ada gangguan di sarafnya akibat gula darah ibu itu tinggi. Nah, jadi saya di sini ingin mengajarkan ibu beberapa latihan ringan yang bisa membantu melancarkan peredaran darah ibu dan mengurangi kesemutan. Apakah ibu bersedia? Ya, bersedia. Ya, bagus ibu. Kita buka dulu ya. Jadi kita mulai. Dengan menggerakkan jari-jari kaki, digerakkan kakinya. Sibuk mulai. Lalu menggoyangkan pergelangan kakinya, goyang. Dua aja. Nah, gerakan ini Ibu harus dilakukan rutin selama 20 sampai 30 menit dan 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Jadi saya juga akan mengajarkan senam diabetes yang mudah dilakukan di tempat tidur medis. Apakah itu bakal? Baik, saya paham. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Anggun. Selanjutnya langsung ke farmasi. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Nina, instalasi farmasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit obat-obatan yang digunakan selama Ibu berada di rumah sakit. Saya ingin mengingatkan pentingnya mengkonsumsi obat dengan tepat waktu dan dosis yang benar. Sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu cara menggunakan insulin ini, Ibu? Saya belum begitu paham. Baik, di sini akan saya jelaskan sedikit. Insulin ini harus disimpan di tempat yang dingin dan jangan dibekukan. Dan sebelum digunakan harus dicek terlebih dahulu apakah ada perubahan warna atau ada gumpalan. Saya juga akan ajarkan cara menyuntikkan insulin ini agar tidak sakit dan hasilnya maksimal. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah mengerti? Selamat pagi Ibu, saya Era dari bagian gizi. Di sini saya ingin menanyakan Ibu, apakah makanan dari rumah sakit yang Ibu terima selama ini sudah diterima dengan baik? Sejauh ini menurut saya tidak bisa menerimanya karena kurang buruk. Baik Ibu, di sini saya izin menjelaskan sedikit ya Ibu. Memang makanan untuk pasien seperti Ibu ini sudah kami rancang dengan kandungan rendah gula, rendah lemak, dan juga rendah garam. Hal ini bertujuan supaya membantu untuk mengontrol kadar gula darah Ibu. Nah, selain itu juga Ibu, selama Ibu dirawat di rumah sakit, Ibu sudah kami berikan diet 1.600 kilokalori yang terdiri dari 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan. Makanan ini sudah kami sajikan tanpa tambahan kandungan gula dengan sumber karbohidrat kompleks seperti nasi merah serta lauk yang dikukus. Oh begitu ya, saya kira memang beda karena saya lihat Iya Ibu, sayur sangat penting karena seratnya. Selain itu, lauk yang sudah Ibu terima ini memiliki kandungan protein rendah lemak seperti tahu tempe, ayam tanpa kulit, atau ikan. Kami juga mengatur porsi buah untuk meningkatkan nafsu makan Ibu, seperti pepaya dan juga apel yang tidak terlalu manis. Jadi tujuan ini semua Ibu agar selama Ibu dirawat, gula darah Ibu bisa lebih terkontrol dan juga stabil. Kami juga pastikan untuk asupan kalori dan juga gizinya seimbang ya Bu. Jadi walaupun rasanya tidak seperti masakan rumah, makanan ini juga sudah aman dan sangat baik untuk kondisi ini. baiklah sih saya coba untuk menghabiskannya. Oke. Baik Ibu, saya ada tambahan sedikit ya Ibu. Pada saat Ibu sudah kembali ke rumah nanti, saya harap Ibu menjaga pola makan, tetap diperhatikan dengan baik. Untuk itu kami ingin tekankan ya Ibu untuk prinsip pola makan yang biasa kami ajarkan di rumah sakit ini, yaitu 3J. Jumlah, jenis, dan juga jadwal makanan yang tepat. Untuk jumlahnya, saya harapkan Ibu makan secukupnya, tidak boleh terlalu banyak makan meski merasa lapar. Lalu untuk jenisnya, Ibu diharapkan untuk pilih makanan berserat tinggi seperti sayur, buah rendah gula. Contoh untuk buah rendah gula itu seperti yang saya jelaskan tadi, apel dan juga pepaya. Ibu juga disarankan untuk menghindari terlalu banyak mengonsumsi nasi putih ya Ibu, dan juga gorengan serta makanan yang manis.
Untuk jadwalnya, saya harap Ibu tidak boleh makan di waktu yang asal-asalan. Diharapkan Ibu makan dengan waktu yang tepat, pagi pada pukul 6 dan 9, siang pada pukul 12 dan juga pukul 3, dan malam pada pukul 6 sore sampai 8 malam. Baik, sus. Saya mengerti. Terima kasih sudah dijelaskan. Baik Ibu, ada tambahan sedikit lagi yang terakhir. Untuk snack yang bisa Ibu dapatkan di luar nanti, contohnya Ibu bisa cari di Alfamart. Contoh snacknya itu seperti Diabeta Soy Snack, Fit Bar, dan juga Tropicana Slim Cookies. Nah, snack ini memiliki kandungan rendah gula dan juga memiliki indeks glikemik yang rendah, sehingga sangat berguna untuk membantu Ibu menjaga kadar gula. Nah, lalu untuk jadwal konsumsi snack ini bisa dikonsumsi selama 2-3 kali sehari. Untuk jadwalnya pada saat pagi bisa mulai dari pukul 10 hingga 11 siang. Lalu untuk sore bisa dari pukul 4 hingga jam 5 sore. Baik. Baik Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada, sus. Tidak. Terima kasih banyak ya Ibu atas kerjasamanya pada pagi hari ini untuk kami melakukan pemeriksaan dan juga edukasi pada Ibu. Tadi sudah dijelaskan lebih lanjut oleh tenaga medis lainnya, yaitu edukasi kepada Ibu. Semoga Ibu lebih termotivasi untuk cepat sembuh. Jika Ibu ada perlu atau Ibu ada sesuatu yang ingin disampaikan, bisa Ibu langsung datangi ke ruang perawat atau bisa memencet bel yang ada di sebelah kanan Ibu. Kami pamit dulu ya Ibu. Terima kasih. Baik, sus. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih semuanya atas observasi dan juga edukasi yang sudah diberikan kepada pasien Nyonya G tadi. Sekarang kita lanjut dengan diskusi untuk menyatukan hasil temuan dan menyusun rencana tindak lanjut. Surya, silakan mulai terlebih dulu. Baik, terima kasih Bu. Untuk hasil dari kegiatan tadi, pasien hanya mengeluhkan badan lemas, pandangan kabut dan juga kesemutan, dan gula darahnya masih biasa. Baik. Jadi berdasarkan hasil kunjungan, kondisi Nyonya G itu masih belum stabil, gula darahnya masih tinggi, keluhannya itu ada lemas, kan yang masih belum sampai. Lalu keluhan ini akan membaik jika gula darahnya itu bisa stabil kembali. Lalu terapi yang dilakukan itu terapi insulin glukosa 20 ml per kali itu tetap lanjut. Lalu besok pagi saya akan evaluasi BBS dan DDW-nya yang terbaru serta memeriksa kemungkinan adanya efek samping obat atau komplikasi. Lalu bila perlu kita konsultan ke dokter spesialis endokrin untuk pengelolaan lagi-lagi. Lalu yang kedua untuk intervensi itu ada 2 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu adalah memonitor nada-nada vital dan reaksi pasien terhadap insulin yang diberikan setiap harinya. Lalu yang kedua berikan edukasi tentang masa kerja dan masa puncak insulin resistan ini. Nah, insulin ini mulai bekerja 1-2 jam setelah disuntikan. Lalu, masa puncaknya itu 8-12 jam setelah disuntikan. Lalu, pada masa puncak kerja insulin ini, usahakan pasien itu hanya boleh mengonsumsi snack ringan agar tidak terjadi problem. Lalu, akan ada koordinasi lebih lanjut dengan tim gizi untuk menyesuaikan jadwal snack yang diberikan agar sesuai dengan kebutuhan diet IDR, yaitu 1.600 kilokalori pasien. Lalu saya harap tim perawat itu ikut memantau respons terhadap insulin serta memberi edukasi lanjutan terhadap pasien dan keluarga tentang pentingnya makan sesuai yang terjadi. Baik, dari bagian gizi, di sini saya sudah memberikan edukasi pada pihak keluarga untuk diet IDM 1.600 kilokalori sesuai dengan diet rumah sakit dengan penekanan pada konsumsi makanan rendah gula dan juga karbohidrat secara aman. Jadi selama perawatan saya pastikan pasien mendapat makanan sesuai dengan jadwal dan kebutuhan
Selanjutnya saya akan membuatkan panduan makan untuk pasien dan juga keluarganya agar bisa diterapkan di rumah. Izin menanggapi dari Dokter Pasha, saya setuju untuk edukasi tentang waktu makan dan juga snack sangat penting, terutama pada masa puncak kerja insulin. Hal ini untuk mendukung saya untuk membantu menyampaikan kepada pasien dan keluarga mengenai pilihan snack yang sehat rendah gula yang bisa dikonsumsi di luar jadwal makanan utama pasien. Jadi ada beberapa contoh snack yang dapat dibeli di luar rumah sakit dan sesuai mungkin pasien DM, yaitu diabetes snack, fit bar, dan juga Tropicana Slim Cookies. Jadi snack ini memiliki indeks glikemik rendah sehingga aman dikonsumsi oleh pasien diabetes dan dapat membantu menjaga kestabilan kadar gula darah. Dan saya akan jelaskan waktu konsumsinya yang disarankan yaitu 2-3 kali sehari pada pukul 10 hingga 11 siang, di sore hari pada pukul 4 hingga 5 sore. Nah, terutama pada saat masa kerja puncak insulin. Saya juga akan koordinasi dengan tim gizi agar edukasi yang disampaikan bisa lebih mudah. Kalau dari saya, karena di sini masih menunggu kesempatan. Mungkin tim kami akan terus memantau pasien dan menyesuaikan latihan agar aman dan evaluasi perkembangan fungsi motorik dan pada tubuh. Baik, mungkin kalau dari saya akan memantau tanda-tanda vital serta gejala hipoglikemianya serta memastikan pemberian insulin itu sesuai dengan jadwal. Saya juga akan cek kondisi kulitnya apakah ada luka tekan atau tidak. Selanjutnya saya akan memberikan edukasi juga tentang pada pasien dan juga keluarga pentingnya kepatuhan minum obat dan juga pola makan. Mungkin dari saya ini saja. Dari saya untuk tes selanjutnya saya harus dengan dokter ditemukan bila ditemukan reaksi obat atau kebutuhan perubahan dosis. Selain itu saya akan edukasi pasien tentang penyimpanan insulin dan efek samping yang harus diwaspadai. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin ditambahkan atau ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita menutup pertemuan kita? Izin mengonfirmasi ya untuk dari dokter tadi. Untuk insulin Zotec 20 mili tetap lanjut. Kemudian akan dilakukan evaluasi di LES dan di DP. Kemudian konsul dengan pentelefenobik tidak diperlukan. Kemudian kami perlu melakukan DP juga yang berobat. Kemudian perlu dilakukan edukasi nama kerja dan nama kerja feedback. Dan akan ada konsumsi dengan nama untuk nutrisionis. Akan dilakukan ILDR 1.600 kilokalori, rendah gula dan karbo sederhana. Dan juga ada konsumsi snack, waktunya 2-3 kali per hari, jam yang bergantian dan 4 kali per hari. Soalnya, untuk dari video tadi, untuk ada pemantauan imunologi dan dari apoteker kami akan koordinasi dengan dokter bila ada reaksi obat dan ada edukasi cara penggunaan. Sudah selesai? Oke, baik. Terima kasih para rekan medis semuanya dan koordinasi yang sangat baik pada pagi hari ini. Saya harap semua intervensi yang telah disepakati dapat dilaksanakan dengan optimal ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada kan? Kalau tidak ada, saya tutup dengan doa. Saya akan membawa doa dan Raja Katolik yang lain bisa menyesuaikan. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih banyak.